Nyawa sama, pun orang mau naik itu. Iya, ton, 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 ton. Ngopi pagi dulu ngopi. Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Agus di channelnya Agus Sae Studio ya. Semoga kalian semua dimanapun anda berada sehat selalu. Nah, kali ini saya masih berada di sekitaran rumah, tepatnya di belakang rumah. Hari Minggu ini dari pukul 6 tadi saya mengikuti perkembangan lomba layang-layang di kampung ini. Seru juga. Sambil menikmati pemandangan alam yang indah banget ya di sekitaran rumah, sangat sejuk udaranya dan cuaca juga cerah. Saya hirup udara segar di pagi hari, melihat burung-burung, melihat padi, melihat ya macam-macam lah, pemandangannya sangat menyejukkan mata. Ya memang hari libur ini adalah hari dimana saya bisa melepaskan lelah di kampung saya setelah seminggu kemarin bekerja ya. Saya senang sekali melihat para warga di hari Minggu, setiap minggu ini mengadakan lomba layangan. Dan apa yang saya lihat dari lomba layangan kali ini adalah sisi kreativitas. Artinya mereka ya kreatif sih sebenarnya. Layangannya membuat sendiri, dilombain, dan berharap mereka menang gitu, dapat hadiah. Nah teman-teman, sambil kita menyaksikan lomba layangan teman-teman yang lain, sambil menunggu siapa pemenangnya nanti, saya mau membahas tentang kreativitas yang seperti yang saya sebutkan tadi ya. Apa itu kreativitas? Kreativitas adalah daya cipta gitu ya, atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Dan kreativitas ini adalah naluri yang sudah diberikan sejak lahir ya pada semua orang. Nah, apa tujuan daripada kreativitas itu sendiri? Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan gitu, mengembangkan hasil kreasi atau memperlihatkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru gitu, yang berbeda dengan yang lain. Bagi orang yang senang berkreasi atau orang yang kreativitasnya tinggi, itu merupakan satu kesenangan tersendiri. Karena belum tentu setiap orang itu menggunakan akal dan pikirannya untuk berkreasi, menciptakan sesuatu hal yang baru buat dirinya gitu. Jadi itu suatu kebanggaan gitu ya. Dan apa manfaat dari kreativitas ini? Kreativitas ini bisa mendorong seseorang yang berkreasi untuk lebih untuk meningkatkan produktivitasnya atau membuat si manusianya itu sendiri lebih produktif. Selain itu juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan membuat solusi-solusinya sendiri dari setiap permasalahan yang dia miliki. Apa saja ciri-ciri orang yang kreativitasnya tinggi? Satu, biasanya orang tersebut mempunyai keingintahuan yang tinggi. Terus kalau dalam satu forum atau dalam satu ruang diskusi, paling sering memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus gitu. Dan juga biasanya salah satu sifatnya ini adalah banyak memberikan usulan-usulan atau gagasan-gagasan yang baru. Terus bisa mengajukan gagasan atau memberikan pendapat yang biasanya berbeda dengan orang lain, yaitu dia karena
dia itu menggunakan akal dan pikirannya untuk membuat gagasan-gagasan baru. Terus salah satu cirinya juga adalah mempunyai kemampuan lebih untuk belajar sendiri, atau dalam bahasa banyak orang yang menyebutkan itu adalah otodidak gitu ya. Nah, untuk itu bagaimana cara untuk mengembangkan kreativitas ini? Salah satunya adalah bisa selalu memanfaatkan kesempatan dan menangkap peluang-peluang yang ada. Jadi senantiasa berpikir peka gitu dengan kondisi dan situasinya. Terus cobalah untuk meningkatkan kemampuan diri, mencoba hal-hal baru dan selalu ingin tahu hal-hal yang lebih gitu. Selalu punya keinginan untuk mengetahui hal-hal yang lain. Jadi istilahnya rasa keingintahuannya itu tinggi. Terus cobalah untuk membuka jaringan yang luas. Artinya ya kita banyak komunikasi, bersosialisasi, punya banyak pertemanan atau apapun itu. Kemudian berani ya, yang tadi dibilang berani menunjukkan ide-ide baru, mencoba gagasan-gagasan baru, dan senantiasa selalu berpikir positif. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa pentingnya kreativitas ini? Kalau menurut saya sih kreativitas ini penting sekali. Dengan dibiasakan kita meningkatkan daya kreativitas, kita terbiasa melihat sesuatu itu di luar kotak gitu. Jadi biasanya lebih peka melihat peluang dan memanfaatkan kesempatan yang ada, membuat peluang-peluang baru dan menciptakan hal-hal yang baru. Seperti misalnya ya salah satu contohnya kalau banyak orang berjualan keripik yang seperti biasa-biasa, tapi dengan daya kreativitasnya dia mungkin kemasannya bisa diciptakan yang lebih menarik gitu, kemasan yang menarik sehingga meningkatkan banyak minat dari calon pembeli. Misalnya gitu, kreativitas itu bisa diterapkan di berbagai hal. Contohnya kreativitas dalam bidang seni, kreativitas dalam bidang ekonomi atau kewirausahaan, ya supaya bisa meningkatkan produktivitas dan bisa meningkatkan manfaat yang bisa dicapai. Nah, kalau menurut saya kenapa kita harus kreatif? Ya tadi itu, biar segala sesuatu yang ada di lingkungan itu nggak monoton, atau dalam kehidupan kita itu nggak monoton, nggak itu aja, nggak bosen. Ya biasanya kreatif ini selalu berdampingan dengan inovatif ya. Kreatif artinya menciptakan sesuatu hal yang baru gitu ya. Inovasi juga. Inovasi itu dilandasi dengan kreatif, supaya setiap permasalahan yang kita temui itu bisa kita atasi dengan cara yang unik. Ya kalau saya sendiri sih gimana caranya supaya bisa kreatif, ya saya banyak belajar ya. Dulu sebelum saya kenal dengan internet, saya belajar dari buku banyak, mau bidang-bidang yang sesuai dengan minat kita, yang mana kita bisa meningkatkan kemampuan kita. Nah setelah kenal internet ya akhirnya saya cari referensi-referensi dari internet. Ya hobi kita apa sih, dan kita bisa mencari ilmu untuk mengembangkan hobi tersebut gitu. Dengan kita meningkatkan kemampuan, dan kita bisa menangkap peluang-peluang yang ada gitu. Seperti contohnya ya saya senang dengan editing video, saya tingkatkan kemampuan supaya bisa menciptakan produk yang lebih bagus dari orang lain, dan kemudian kemampuan itu bisa kita jual. Nah seperti itu contohnya kreatif. Dan teman-teman juga bisa kok mengembangkan daya kreativitasnya sendiri-sendiri. Itu bisa dikembangkan semua, dan kita bisa melihat contoh-contoh orang-orang yang sukses, yang mana mereka banyak juga sih, nggak sedikit orang yang sukses itu tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, karena
ilmu dan pendidikan itu sebenarnya bisa kita cari sendiri, nggak harus di tempat pendidikan formal gitu. Nah, sampai sejauh ini saya senang sekali membuat karya-karya dengan daya kreativitas saya. Misalnya ya ini salah satunya kreativitas mendesain video gitu kan, sama aja mendesain juga. Nah, di situ tantangannya banyak, dimana kita bisa mengeluarkan imajinasi dan kemampuan kita dan bersaing dengan hasil karya orang lain yang lebih bagus tentunya. Dan kita juga harusnya bisa belajar dari orang lain yang lebih bagus. Kita bisa nggak menciptakan hasil editing video yang bisa mengimbangi yang profesional gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman dengan adanya informasi yang singkat ini bisa membawa manfaat ya, bisa menjadikan satu motivasi, bisa menjadikan satu inspirasi buat teman-teman, dimana semoga setiap teman-teman setiap punya permasalahan itu bisa mengembangkan kemampuan dan belajar peka terhadap permasalahan yang ada. Dari peka tersebut ya diantaranya selain kita bisa menciptakan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut, bisa juga untuk menangkap peluang-peluang dan kesempatan yang ada seperti yang tadi saya ceritakan sebelumnya. Daripada kita nganggur, sebenarnya kalau kita mencoba mengembangkan daya pikir kita untuk berkreasi, banyak hal yang bisa kita olah dan bisa kita jual. Kita bisa menangkap peluang untuk menambah penghasilan dan mencari penghasilan kita sendiri. Tidak melulu harus kerja. Jadi gampang kan, simple aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman yang menonton video ini pikirannya menjadi lebih terbuka ya, menjadi bisa lebih kreatif lagi dan peka terhadap lingkungan dan permasalahan yang ada. Dan mudah-mudahan ke depan bisa mencapai sukses dengan kemampuan dan minatnya masing-masing. Demikian aja video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.